Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada saat ini. Tuhan, kami dapat belajar firman-Mu. Itu bukan karena Tuhan menyebut kami, melainkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau turut bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat memahami dari kebenaran firman-Mu. Dan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan tentang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan tema buat kita semua, yaitu firman sebagai terang dalam kegelapan. Maka dalam ayat ini kita akan merenungkan tema yang sangat mendalam ini, ya, di dalam kehidupan kita, mengenai firman sebagai terang dalam kegelapan. Apa maksudnya? Bahwa di tengah dunia yang seringkali penuh tantangan, kebingungan dan keputusasaan, firman ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah terang yang membawa harapan dan kehidupan. Maka dalam Injil Yohanes ini dimulai dengan pernyataan yang kuat dan bermakna pada mulanya adalah firman. Melalui kata-kata ini, Yohanes menegaskan bahwa Yesus sebagai firman sudah ada sejak awal dan memiliki peran penting dalam penciptaan. Dia bukan sekedar bagian dari ciptaan, melainkan pencipta yang mengendalikan segalanya. Bahkan dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami identitas tersebut. Maka identitas Yesus di sini sebagai firman yang berfungsi tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan terang bagi kita orang percaya. Maka latar belakang kalau kita melihat dalam Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang merupakan salah satu murid terdekat Yesus. Berbeda dari Injil lainnya, Yohanes menekankan keilahian Yesus dan misinya sebagai penyelamat. Dalam pasal pertama ini, Yohanes ingin memberikan pemahaman yang mendalam tentang Yesus sebagai firman Allah yang bukan hanya hadir di dalam penciptaan, tetapi juga hadir di dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam hal ini ada 4 hal penting yang harus kita ketahui mengenai firman sebagai terang dalam kegelapan. Yang pertama adalah firman ada sejak awal. Dalam ayatnya yang pertama sampai kedua, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maka firman dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu perkataan atau perintah Tuhan, ya, atau sabda. Juga kata firman ini memiliki makna yang mendalam, yakni firman adalah pernyataan kehendak dan maksud Allah. Beberapa contoh dari firman Allah dalam Alkitab yaitu penciptaan langit dan bumi, ya, seperti firman Tuhan, dan firman yang disampaikan juga oleh para nabi.
para rasul, firman berarti memberikan atau memberitakan pemberitaan mengenai Kristus. Maka saudara-saudari, kata firman dalam bahasa Yunani itu logos, ya, kata, perkataan, sabda, kabar baik, ya, atau yang identik juga dengan menggunakan jenis kata bola yang nominatif, singular, maskulin, yang artinya merujuk pada firman yang menjadi daging yang menggambarkan hubungan antara Allah dan penciptaan. Maka ketika segalanya dimulai, Yesus tidak ada di sana. Maka saudara-saudari, firman dalam Yohanes 1 ini menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, ya, logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini menunjukkan bahwa logos bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi juga merupakan entitas yang memiliki keberadaan dan keilahian. Maka konsep logos ini di dalam Injil Yohanes menekankan bahwa Yesus lebih besar dari segala guru atau nabi. Dia adalah perwujudan langsung dari Allah yang membawa pesannya kepada manusia dan menawarkan keselamatan. Maka saudara-saudari, dari poin pertama ini saya memberikan ilustrasi buat kita, yaitu sebuah benih yang ditanam di tanah. Ketika kita membayangkan benih yang kecil tersembunyi di dalam tanah yang gelap, maka meskipun tidak terlihat, benih itu memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Maka dalam proses pertumbuhan ini tidak terjadi secara instan, melainkan benih ini membutuhkan yang namanya waktu, air, dan cahaya untuk berkembang. Maka dari ilustrasi ini terletak pada pemahaman bahwa firman seperti benih memiliki kekuatan untuk mengubah dan membentuk hidup kita. Ketika kita menerima firman dan membiarkan firman tersebut berada di dalam hati kita sebagai orang percaya, maka ia mulai bekerja secara perlahan, namun pasti. Maka ia akan membimbing kita dalam keputusan, membentuk karakter kita, ya, dan mengarahkan jalan hidup kita. Maka dengan seiring waktu, kita sebagai orang percaya, kita mungkin tidak langsung melihat perubahan yang signifikan, tetapi sama seperti pohon yang tumbuh dari benih tersebut tadi, di mana buah dari firman dalam hidup kita ini akan terlihat dalam sikap, ya, tindakan, dan hubungan kita dengan orang lain yang juga membutuhkan. Maka saudara-saudari, aplikasinya yaitu kita diajar untuk terus menanam dan menyuburkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya tadi. Mempercayai bahwa kehadirannya yang abadi maka akan membawa kita kepada kepercayaan yang mendalam, ya, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan tadi, seperti benih yang tumbuh, maka firman memiliki kuasa untuk membawa terang dalam gelap dan memberikan kehidupan yang baru bagi kita semua. Maka poin yang kedua adalah firman sebagai pencipta. Di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka pencipta dalam kamus besar bahasa
existence. Ya, kata ini berasal dari kata thesis yang berarti ciptaan atau penciptaan. Dalam hal ini ada kaitannya antara penciptaan dan dijadikan dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Maka dijadikan dalam bahasa yang kami juga itu ikinito. Ya, kata ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada dijadikan atau diciptakan. Maka ini menunjukkan tindakan di mana firman berperan di dalam menciptakan segala sesuatu dengan menggunakan jenis kata verb indikatif aorist. Ya, maka dalam hal ini artinya bahwa firman secara aktif dan jelas menjelaskan segala sesuatu dan tindakan penciptaan itu dianggap sebagai fakta yang sudah terjadi. Maka di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga ini kita melihat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di mana di sini firman Tuhan menegaskan bahwa tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kedua istilah ini saling melengkapi saudara-saudari. Ya, maka sebagai firman sebagai pencipta, ayat ini menyoroti bahwa semua yang ada diciptakan oleh firman, maka yang berarti firman tidak hanya sekedar kata-kata atau pesan, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan yang aktif dalam penciptaan. Maka hal ini menegaskan bahwa semua ciptaan bergantung pada eksistensi dan otoritas firman. Maka mengaitkan aspek teologis penciptaan dengan pemahaman mengenai Yesus yaitu sebagai perwujudan Allah, saudara-saudari. Maka saudara-saudari, ada ilustrasi dari poin kedua ini, yaitu kita bisa mengetahui tadi segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada satu pun yang telah terjadi. Maka untuk menggambarkan hal ini, bayangkan sebuah taman yang indah. Ya, di dalam taman tersebut terdapat berbagai jenis tanaman, ada bunga, bahkan ada pohon yang tumbuh besar. Maka semua ini berasal dari benih yang ditanam dengan penuh perhatian. Ya, ketika si penanam memiliki visi atau tujuan yang jelas tentang bagaimana ia merawat taman tersebut, ya, sehingga dia memiliki namanya tujuan ketika dia menanam tanaman tersebut. Maka saudara-saudari, taman ini tidak hanya menjadi tempat yang indah, tapi juga menyediakan tempat perlindungan dan makanan bagi banyak makhluk hidup. Maka bagi orang percaya, taman ini saudara-saudari mencerminkan bagaimana mereka melihat dunia dan hidup mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan yang baik, indah dan berbangga berasal dari hubungan dengan Sang Pencipta. Maka dengan berpegang pada firman, mereka dapat berfungsi sebagai benih yang tumbuh di tanah yang subur, ya, seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur, saudara-saudari. Dengan benih yang tumbuh, ya, yang tumbuh dengan subur, maka juga menghasilkan buah yang baik dan berdampak positif bagi orang lain di sekitar. Maka saudara-saudari, kita sebagai orang yang tidak percaya, maka taman tersebut mungkin terlihat hanya sebagai kumpulan tanaman tanpa arti dan tujuan. Maka dalam hal ini, ketika kita memiliki yang namanya kenikmatan dalam menikmati keindahan taman tersebut, maka kita merasakan yang namanya kepenuhan dan kedamaian yang mendapat daripada diri kita sendiri, ya, dan kita bisa memahami bahwa maka firman itu adalah sebagai sumber kehidupan dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, melalui ilustrasi ini terlihat jelas bahwa keyakinan terhadap firman sebagai pencipta membentuk cara orang percaya, ya, dan tidak percaya memahami dunia dan diri mereka sendiri. Maka bagi yang percaya ada pengharapan dan tujuan, sedangkan bagi
setiap individu. Maka kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu terang yang menghadapi kegelapan. Ya, di ayat yang keempat sampai yang kelima berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam KBBI, kata terang itu adalah dalam keadaan dapat dilihat, ya, nyata atau jelas. Maka kata terang ini juga dapat digunakan sebagai kata sifat untuk menggambarkan sesuatu yang memancarkan, memantulkan, atau penuh cahaya. Contohnya, bulan yang terang, langit yang cerah, dan atau ruangan yang terang. Maka di dalam KBBI juga kata kegelapan ini adalah kondisi yang kurang penerangan, ya, atau tidak ada cahaya yang tampak atau permukaan yang menyerap cahaya. Maka kegelapan merupakan kebalikan dari kepercayaan. Selain itu, kegelapan juga dapat diartikan sebagai kericuhan atau kesulitan mencari jalan pemecahan saudara-saudari. Maka kata terang dalam bahasa Yunani adalah pos, ya, yang berarti terang, sulung, pelita, api, unggun dengan menggunakan jenis kata benda nominatif, singular, neutral. Maka perlu diperhatikan bahwa cahaya yang mengacu pada Yesus, yang artinya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, pengetahuan dan kebenaran bagi orang percaya. Maka dalam Injil Yohanes ini, saudara, Yesus memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan yang benar. Dengan kata lain, saudara-saudari, Yesus adalah penerang yang mengarahkan umat manusia kepada kehidupan yang sejati. Terang sebagai kehidupan berarti menyatakan bahwa dalam Dia ada hidup, saudara. Bahwa menunjukkan Yesus memberikan kehidupan sejati kepada umat manusia. Ya, Dia adalah sumber kehidupan yang menghidupkan, baik secara fisik maupun spiritual kita. Maka dalam bahasa Yunani, kegelapan ini juga adalah setia. Ya, kegelapan ini dalam menunjuk ketidaktahuan dalam hal moral, dalam agama, akan segala sesuatu yang melawan Allah. Maka dalam kata ini juga menggunakan jenis kata benda, noun, datif, singular, feminin, yang artinya bahwa kegelapan merujuk pada keadaan atau kondisi yang bersifat feminin yang sering digunakan untuk menunjukkan aspek ketidaktahuan, kebodohan, atau keadaan moral yang menentang Allah. Maka kegelapan sebagai ketidaktahuan dan kejahatan ini, kegelapan di sini melambangkan ketidaktahuan, kebodohan, dan kondisi moral yang jauh dari Allah. Maka ini mencakup segala sesuatu yang menentang kebenaran dan juga terang, saudara-saudari. Maka saudara-saudari, terang yang bercahaya dalam kegelapan menggambarkan bagaimana kehadiran Yesus sebagai firman yang membawa harapan, ya, dan pencerahan di tengah kegelapan dunia. Maka meskipun kegelapan berusaha menghalangi terangnya, namun terangnya tersebut tidak dapat dikalahkan. Sehingga terang tersebut tidak peduli
Di pasal yang pertama ayat ke-10 ini menunjukkan bahwa dunia tidak mengenal atau tidak mengakui Yesus yang sebagai firman. Ini mencerminkan ketidakpahaman yang telah terjadi dan menegaskan bahwa meskipun Yesus hadir, orang-orang tidak mengenalinya sebagai sumber kehidupan dan kebenaran itu sendiri. Maka ketika mengatakan tidak mengenalnya, ini menunjukkan kekurangan perhatian atau pengakuan atas siapa Yesus sebenarnya. Ya, ketidaktahuan ini disebabkan oleh ketegangan atau kebenaran yang dibawa oleh Yesus dan pandangan atau kepercayaan yang ada saudara. Maka kondisi ini menciptakan hambatan bagi orang-orang untuk menerima dan memahami identitas Allah sebagai firman yang datang untuk membawa hidup dan terang dalam dunia ini. Maka dalam hal penolakan juga saudara-saudara, setelah tidak mengenalnya, penolakan menjadi langkah berikutnya, di mana penolakan menceritakan sikap aktif terhadap keberadaan Yesus, ya, di mana orang-orang memilih untuk tidak menerima atau mengakuinya meskipun dia hadir di tengah-tengah mereka atau di tengah-tengah kita pada saat ini, saudara. Maka dalam hal ini tidak mengenalnya dan penolakan ini, saudara, keduanya saling terkait dan saling melengkapi, di mana ketidakmampuan untuk mengenali Yesus sebagai firman dan sebagai Mesias berujung pada penolakan terhadapnya. Namun ini menyoroti juga, saudara, tantangan spiritual yang dihadapi oleh umat manusia dan pentingnya penerimaan terhadap terang yang dibawa oleh kita sendiri. Maka saudara-saudari, saya memberikan ilustrasi dalam poin tersebut penolakan dunia, yaitu bayangkan seorang pendeta yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani jemaatnya. Ya, setiap minggu ia datang dengan penuh semangat, ya, yang menyampaikan khotbah yang dipenuhi dengan presentasi, pengharapan dan kebenaran. Namun meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang-orang di sekitarnya, banyak juga dari mereka yang tidak mengenalkan saudara. Beberapa bahkan meremehkan ajarannya dan memilih untuk tetap berbicara dengan mereka yang lama. Ya, maka dalam hal ini pendeta tersebut merasa sedih, seolah-olah usaha dan cintanya mereka kepada jemaat-jemaatnya ini tidak dihargai, saudara-saudara. Maka dalam hal ini mencerminkan penolakan yang sering dihadapi oleh para pendeta atau gembala, ya, atau pemimpin rohani ketika mereka berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi meskipun mereka memiliki niat terbaik untuk membimbing dan melayani, maka ada kalanya juga pesan mereka tidak diterima dengan baik, ya, oleh dunia dan sekitar mereka. Maka penolakan ini bisa menjadi beban yang sangat berat, ya, membuat mereka merasa tidak dihargai atau bahkan kehilangan semangat dalam pelayanan mereka, saudara-saudari. Maka dalam hal ini, dalam pengalaman seorang pendeta atau gembala ini, saudara-saudari, ini juga mengingatkan para pendeta atau gembala untuk tetap berfokus pada panggilan mereka dan kita sebagai hamba Tuhan harus taat, ya. Maka meskipun ada penolakan, ya, kita harus perlu ingat bahwa setiap upaya untuk menyebarkan kasih dan kebenaran adalah penting dan itu tidak sia-sia dilakukan. Maka saudara-saudari, sebagaimana juga pendeta tersebut tadi terus berdoa dan mengasihi jemaatnya, ya, ia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Maka untuk kita saat ini, saudara-saudari, aplikasinya
ya, kesimpulan buat kita yaitu firman sebagai terang dalam kegelapan, menggambarkan betapa pentingnya kehadiran firman tersebut di dalam kehidupan manusia. Maka firman yang sejak awal ada bersama Allah, ya, dan adalah Allah. Maka ini merupakan sumber kehidupan dan terang yang memberikan harapan di tengah kegelapan dunia. Maka dalam konteks ini saudara-saudari, kegelapan melambangkan segala bentuk kejahatan, kebingungan, dan ketidakpastian yang sering dialami oleh manusia di dunia ini. Maka pesan utama dari bagian ini yaitu adalah bahwa meskipun dunia seringkali menolak terang yang dibawa oleh firman, kehadirannya tetap memiliki kekuatan untuk menerangi dan membawa perubahan saudara-saudari. Firman datang ke dunia untuk memberikan panduan dan pemahaman meskipun tidak semua orang siap atau menerimanya. Maka terang itu selalu ada walaupun di dalam kegelapan sekalipun saudara-saudari. Maka demikianlah firman Tuhan ini, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada saat ini. Kami telah belajar dan menemukan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa firman itu sebagai terang dalam kegelapan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam hidup kami, dalam pribadi kami Bapa, sehingga Engkau dapat menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat diubahkan menjadi lebih baik lagi terlepas dari kegelapan dunia ini, Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin hidup kami, ya, mengubahkan hidup kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus dari sebelumnya. Dan kami belajar untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama, jadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tuhan, kami akhiri belajar firman pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom.